Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yusnaidi SHM Hum dan Bu Fitria Ningsi SEMSI dan Bu Airin Yulianda SIPMSI. Sebelum kami memasuki materi kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada saya sendiri Ahmad Syarifuddin, dan yang kedua ada Apostolos dalam Banua. Yang ketiga ada Sofia. Yang keempat ada Lina Juwita. Dan yang kelima ada Giovanni Yunita. Baik, sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu korupsi. Jadi, kepada teman-teman diminta untuk pendapatnya mengenai apa itu korupsi. Menurut saya, anti korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Ada nggak menurut yang lain nggak? Menurut saya, korupsi adalah tindakan yang merugikan pihak lain demi mementingkan dirinya sendiri. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan di mana salah satunya penggelapan dana yang biasanya dilakukan seseorang untuk keuntungan sendiri atau pribadi. Mungkin Fani mau mengeram pendapatnya? Menurut saya, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Menurut saya sendiri ini mungkin pendapat kita ini hampir sama, agak beda sedikit sih menurut pendapat saya, yaitu orang atau sekelompok orang yang ingin memperkaya diri dengan menggelapkan uang atau dana sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang berpihak bersangkutan atau masyarakat. Menurut saya sih seperti itu. Jadi dari semua pendapat kita yang tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan jabatannya atau keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Setuju nggak? Setuju. Kan dia merugikan. Ya. Biasanya kalau di negara kita itu ditandai dengan penggelapan dana lebih banyaknya, namun korupsi itu bisa berupa hal lain seperti tanah atau sembako yang ditimbun-timbun. Itu kan termasuk hak-hak orang lain yang dikorupsi sendiri, yang ditimbun. Tapi di sini kan yang menyalahgunakan jabatannya, berarti yang korupsi ini Kebanyakan pejabat negara. keren cuman yang punya jabatan aja yang korupsi kan. Nah, bukan semua orang yang punya jabatan bisa korupsi. Yang tidak punya jabatan juga bisa korupsi. Iya. Contoh Kayak hal kecil sih kalau kayak gitu tuh kebanyakan kehidupan sehari-hari. kayak kita disuruh ke warung ada kembalian tapi kita bilang uangnya udah pas. Itu contoh kecilnya. Ya kalau contoh besarnya kayak kasus yang sedang marak gitu sih. Jadi judul yang kita bahas tadi ini apa nih? pencegahan korupsi yang diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, kita udah tahu pengertiannya nih. Jadi kita juga harus tahu apa penyebab dari korupsi tersebut. Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya korupsi itu. Biasanya yang paling utama itu dari diri kita sendiri karena kita lebih memilih untuk keuntungan kita dan kita tuh tidak memikirkan orang lain, lebih tepatnya kita lebih serakah karena biasanya manusia sering seperti itu. Namun juga ada faktor-faktor kayak dari lingkungan kita nih.
lingkungan kita tuh kebanyakan orang-orang yang buruk gitu. Jadi kita meniru dari lingkungan kita. Jangankan lingkungan, bahkan rumah sendiri itu adalah orang tua adalah panutan kita. Jadi ya menurut kalian gimana? Enggak, menurut kawan-kawan. Ini menurut kalian? Ya, gimana menurut kalian korupsi itu gimana gitu penyebabnya? Selain itu. Ya itu tadi, karena kita sebagai manusia juga rasa kepuasan, rasa keinginan kita tuh jauh lebih tinggi gitu Kita dari tidak merasa cukup. kurangnya rasa bersyukur atas apa yang sudah dikasih sama Tuhan gitu. Jadi manusia ini merasa berkurang terus ya. Iya gitulah. Semakin banyak pendapatan, semakin besar keinginan. Semakin besar keinginan. Disitulah. Tapi kenapa harus korupsi gitu? Ya Karena itulah. kesempatan Jalan cepat Jalan cepat. menghasilkan uang. Jalan instan. Karena kan kebanyakan gitu sih. Kadang orang nih suka yang cepat-cepat gitu. Instan, Apa gajinya yang kurang? pingin yang branded biasanya. Gengsinya juga tinggi bisa. Jadi yang korupsi ini dia harus apain ini? Harus, kalau menurut saya sih tentang hukuman korupsi ini kurang gitu ya. Untuk di negara kita kurang karena ya kita sesuai realistis saja ya. Hukum aja ya seperti peribahasanya, tumpul ke atas tajam ke bawah. Betul kan? Yang punya duit Enak. Minta tapi yang nggak semua pejabat ya. Jadi pencegahan menurut kawan-kawannya gimana nih? Menurut saya sih kalau pencegahannya nih janganlah kehidupan sehari-hari. Yang udah korupsi aja gini ya. Kayak yang udah korupsi itu hukumannya itu harus Timpal atau setimpal gitu biar yang orang-orang yang belum melakukan korupsi ini takut gitu melakukan korupsi akan hukumannya. Kan sekarang Indonesia gini nih. Korupsi hukumannya palingan masuk penjara, tapi penjaranya itu mewah gitu. Ada tempat tidurnya, ada kasurnya. Makanannya enak-enak. Nah, gimana coba orang Indonesia ini nggak mau lagi melakukan korupsi? Padahal hukumannya kayak gitu, siapa juga yang takut kan dengan hukuman macam gitu? Nah, menurut kawan-kawan gimana nih pencegahannya gitu? Setuju nggak? Kalau menurut saya sih, kalau korupsi ini harusnya hukuman mati langsung, nggak ada apa. Tak juga lah. Hah? Kan kalau hukuman mati tak setimpal lah. Karena kan dia bukan melakukan dia tuh bukan membunuh orang juga gitu nah. Maksudnya ya nggak hukuman mati, kita misalnya di penjara lama, tapi kita tuh nggak membuat dia lebih istimewa disamakan dengan yang lain. Terus dia tuh setidaknya harus ada rasa penyesalan terhadap uang yang dia ambil. Bisa seperti Kita bisa memberikan kesempatan karena dia kan yang diambil itu kan korupsi, kecuali dia membunuh. Jadi saya belum tahu nih. Ya ini setelah melakukan korupsi ini, yang uang yang dia telah pakai itu apa dikembalikan lagi nggak? seharusnya dikembalikan dan dikenakan denda seharusnya biar mereka yang korupsi itu jerah. Nah, nanti yang belum korupsi itu yang mau korupsi jadi takut akan melakukan korupsi itu. Tapi kalau dia misalnya nih korupsi nih, terus uangnya itu dibelikan tanah atau dibangun usaha atau dibelikan emas, kita usut sampai tuntas. Lalu misalnya kalau tanah, kita buat tanah itu untuk sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kalau usaha itu kita ambil usahanya untuk pemerintah, yang dimana usaha itu jadi usaha pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Berarti Dan membuka lapangan kerja juga. berarti ditarik semua itu, semua Aset-aset aset-asetnya itu ditarik semua. Tapi disclaimer-nya ya mungkin yang untuk uang yang dari korupsi ya, mungkin dia punya harta pribadi yang memang dia dari awal punya, ya jangan. Untuk anak-anaknya mungkin. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya korupsi ini terusut sampai ke publik, sampai ke media, boleh salahkan orang yang korupsi, tapi jangan salahkan sanak keluarganya. Jangan dijudge, kasihan. karena yang melakukan tuh Bukan diri dia. dia pribadi, bukan keluarganya. Kalau keluarganya keikutan gimana? Nah, kalau keluarganya ikut-ikutan baru Nah kita lo nggak tahu kan? Ya. Ya kan yang intinya yang melakukan tuh dia. Walaupun kita tak tahu siapa otak di balik itu. Gitu. Tapi udah betul sih, yang selama ini kan nggak yang dihukum itu cuma koruptornya kan, nggak keluarganya juga ikut-ikutan dihukum. Nah Mungkin hanya Ada. dihujat. ada juga itu yang keluarganya
ikutan dihukum atau apa? Sih kurang baca berita, cuman ada berita yang nenek-nenek dia mencuri kayu berapa biji untuk dia makan, tapi hukumannya sekitar berapa tahun, sedangkan korupsi yang miliaran hukumannya lebih cepat dari nenek itu. Itu kan sudah membuktikan bahwa biar hukum itu bisa dibeli, tapi nggak semua orang bisa membeli hukum, tergantung aparatnya, tergantung bagaimana sikap orang itu Mengerti lalu. hati sing rekam. Nah, sesuai judul tadi nih, kalau pencegahan dalam sehari-hari, tahu kawan-kawan ada nggak masukan-masukannya pencegahan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menghindar dari namanya itu korupsi? Lebih ke diri sendiri sih. Kita harus menanamkan Berarti sadar ya. ya lebih sadar diri, menanamkan agar kita tidak melakukan korupsi. Tapi kalau bersosialisasi ke itu termasuk nggak? Sosialisasi Ya, kita misalnya itu mengajak kawan-kawan kita gini gitu, kalau korupsi itu nggak boleh gitu, boleh nggak? bisa, tapi juga dengan tindakan kita juga. Kita untuk apa bersosialisasi? Kita ngomong sana sini, tapi kita aja juga nggak praktik Berarti diutamakan diri. diri sih ya. Kayak kalian lagi ke kantin, makan berapa, ya kalian ngomongnya ya harus segitu, jangan kalian bilang seberapa. Itu lebih sering juga sih. Kita juga kayak disiplin, misalnya disiplin waktu, kita berangkat ke kampus berapa, kita nyampenya berapa. Itu ibarat kayak misalnya seorang pejabat dikasih uang yang harusnya tanggal sekian 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 udah dibagi-bagikan tuh ini itu, tapi dia mungkin ada hal lain atau urusan keluarga, jadi dia nggak ngasih uang tersebut sesuai jadwal. Setidaknya dia mengutamakan dulu uang itu walaupun dibagi-bagi sebelum jadwal. Paling penting sih kejujuran dulu lah. Karena kejujuran itu yang agak susah untuk diterapkan. Karena kita sendiri aja kan, dengan orang tua aja kita bisa bohong gitu. Sangat. Itulah, makanya Jadi harus korupsi itu nggak harus uang kan? Enggak. Waktu juga. Bisa. Korupsi waktu. Iya. Jadi menurut siapa namanya? Fani. Kita harus berani juga kalau misalkan ada di lingkungan kita tuh ada yang korupsi, kita harus berani melaporkannya. Betul. Itu sih menurut saya di Indonesia ini kebanyakan rasa takutnya itulah orang itu cantum. Karena diancam. Ya mungkin. Karena dikasih Padahal orang itu udah tahu nih, kepala desa mungkin di daerah kita nih, kepala desanya ini, pembangunan sini nggak lancar, padahal dananya dari sana udah turun terus. Tapi mereka itu nggak takut kasih pendapat ke atasan karena apa tadi, rasa takut tadi kan, Kurangnya bukti ya, juga. bukti juga. Kebanyakan kejahatan kurang bisa diproses sesuai hukumannya karena kurangnya bukti. Kita nggak bisa mendapatkan bukti itu, walaupun kita saksi. Juga kalau bisa jangan sering-sering ikut tren-tren sekarang lah gitu. Iya. Kalaupun mau ngikut ya sesuaikan dengan keadaan dan kondisi ekonomi. Karena kan kebanyakan juga orang-orang kayak gitu tuh orang ada ini, kita juga pengen itu. Itu kan agak-agak salah gitu. Bukan agak sih, memanglah salah gitu, karena kan kita tahu ekonomi kita tuh tak baik gitu, kurang bagus lah gitu, tapi kita pengen ngikut orang kayak gitu. Itu sih. Juga bertanggung jawab juga lah tuh, apa yang kita kerjakan tuh kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ini udah tulis semua apa itu? Semua yang Udah, semua akan dimasukkan dalam PPT. yang tentang tadi apa? Tadi keberanian. Tadi pas pencegahannya itu menurut Dari sadar dari dalam diri sendiri. Kesadaran kesadaran diri sendiri. keberanian juga kan, keberanian itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Disiplin.
lagi tadi. disiplin, kejujuran, Ya, menanamkan sifat kejujuran kejujuran. itu tadi yang Kejujuran tuh yang paling penting. Ah, Nah, habis itu Kejujuran yang nomor 1. iya. tidak mengikuti tren-tren sekarang, bertanggung jawab. Mengikuti tren sekarang boleh, tapi Iya. dengan ekonomi kita sendiri atau tidak. Saya isi dompet. Nah, Iya, sesuaikanlah dengan keadaan. jangan kita mengikuti tren tapi kita melakukan korupsi. Terus pencegahannya kita masuk apa kemana nih? Udah sih materi kita hanya berani untuk melakukan berani Berani melakukan tindakan. tindakan Mencegah. pencegahan korupsi yang Kita diimplementasikan tuh harus berani Kehidupan sehari-hari. mengeluarkan Jadi yang pendapat kalau ada yang Iya. melakukan korupsi, atau kita tuh Berani beraninya melapor. tuh berani melapor ke pihak yang Yang berwajib. atas apa itu korupsi gitu. Jadi kesimpulannya nih dari semua yang kita bahas dari awal nih, coba dicatat, dimasukin lagi kesimpulannya itu, dirangkum lagi lah. Coba baca dari awal semua. Udah dicatat kan? sudah. Jadi kesimpulan korupsi dari kelompok kita, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Nah, sebenarnya juga ada penelitian nih dari tahun 1970-an di University of the Philippines. Ya kayak dan di Hong Kong, Korea, Malaysia, Nepal, Singapura, dan Thailand juga melakukan studi yang sama. Bahwa korupsi ini lebih banyak pengaruh buruknya terhadap masyarakat daripada pengaruh positifnya karena sangat-sangat jarang dijumpai. Berarti korupsi ini Nggak nggak ada ada dampak dampak positifnya. baiknya, nggak ada. Berarti nggak ada namanya bantuin masyarakat gitu. Enggak lah. Yang ada pasti merugikan. Mantap kan misalkan nih dia korupsi ke pihak ini, tapi dia membantu ke pihak ini gitu. Tidak. Biasanya kalau orang korupsi itu ya untuk kepentingan diri pribadi sih kebanyakan. Contohnya kan banyak tuh. Kalian juga sering nengok HP ya kan. Orang yang korupsi itu untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Jarang sih ada yang kayak membantu sesama gitu. Karena kan mungkin pikirannya itu yang korupsi kan saya gitu. Kenapa saya harus membantu orang lain gitu. Mantap kayak di dongeng-dongeng itu kan, mencuri di tempat ini bantu ke masyarakat yang apa? Itu kayak film Robin Hood ya. Hah? Robin Hood, si pencuri Robin yang Hood. membagikan hasil curian. Nah, lanjut. Setelah itu kan tadi kita membahas terjadi penyebabnya nih. Jadi dari kesimpulan yang ada, penyebabnya ini terbagi jadi dua nih. Ada faktor internal, eksternal. Internal tuh ya kayak dari pribadi kita sendiri, kayak kita nggak menerapkan atau kita tidak mengerti dampak-dampak dari korupsi itu sendiri. Sedangkan eksternal ya kayak lingkungan, dorongan, pokoknya dari pihak luar. Yang penting bukan dari diri kita sih, itu dari pihak Kalau eksternal. Nah, setelah itu kan tentu kita kalau kita mengerti dari korupsi, kita juga menanamkan nilai anti korupsi nih. Nah, dari nilai anti korupsi itu ada 3 utamanya, di mana semuanya dijadikan 9 inti nih. Yang pertama intinya itu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli. Dan ketiga, mampu menciptakan etos kerja, di mana ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah, dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan beberapa upaya pencegahan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, paham akan arti dari korupsi dan dampaknya. 2, jujur tentang apa yang diperbuat. 3, disiplin. 4, tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan. 5, berlatih untuk berintegritas. 6, melaporkan jika ada tindak korupsi. Jadi kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami adalah kita harus mengerti apa itu korupsi dan menerapkannya dalam diri sendiri untuk mencegah terjadinya korupsi. Dapat
kita terapkan nilai-nilai anti korupsi seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan kita harus sadar bahwa korupsi tidak memiliki dampak positif. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penyebutan gelar, mohon maaf. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.